Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Pos Nasional Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang doser D31P untuk tugas product knowledge. Sebelum menjelaskan, kami akan perkenalkan dari saya dan teman-teman saya. Dari saya sebagai group leader bernama Zul. Saya sebagai part group Kurnia Chandra Adi Permana. Saya sebagai mekanik 1 bernama Mufail. Saya sebagai toolman bernama Muhammad Prana Surya Pratama. Saya sebagai mekanik 2 bernama Valentino Ariel. Oke, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan doser T31P, marilah kita memakai perlengkapan safety terlebih dahulu. Yang pertama kita harus memakai helmet safety, lalu glove safety, yang ketiga safety vest, dan yang terakhir pastinya safety shoes. Sekian dari perkenalan kami. Tunggu untuk penjelasan doser D31P lebih lanjut. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sebelum kita melakukan assembly dan disassembly pada unit doser D31P strip 20, yaitu ada yang namanya itu lockout takeout. Kurang lebih seperti ini, ada personal danger tag-nya dan juga ada gemboknya. Nah, fungsi dari ini yaitu adalah mengetahui bahwa unit tersebut masih dalam proses perbaikan, sehingga ketika ada mekanik atau orang yang ingin mengoperasikan tahu bahwa unit ini sedang dikerjakan dan belum selesai. Antisipasinya apa? Supaya ketika ada mekanik yang sedang menyervis atau melakukan assembly dan disassembly tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah, kemudian pemasangan lockout takeout bisa dikasihkan kurang lebih contohnya seperti ini. Lalu kita ambil kunci, kita simpan, dan bila mana ketika keadaan unit tidak ada orang dan mau dioperasikan masih terdapat lockout takeout, mekanik bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di sini. Berikut adalah nomor telepon mekanik-mekanik yang sedang mengerjakan unit doser D31P. Nah, berikut. Oke, ini adalah doser D31P yang akan saya jelaskan bersama teman-teman saya. Saya akan jelaskan satu-satu tentang komponen-komponen yang ada di doser D31P. Oke, let's go. Oke, yang pertama ini adalah bagian depan dari doser. Nah, ini adalah blade yang berfungsi untuk memindahkan material dan mendorong material. Oke, yang kedua ini adalah angle cylinder yang berfungsi sebagai penggerak blade. Oke, lalu tilt cylinder ada ini tilt cylinder yang berfungsi untuk memiringkan posisi ripper. Oke, selanjutnya dan yang sebelah sini adalah engine. Ini adalah cover engine, di dalamnya ada engine, ada radiator di dalamnya. Ini adalah track shoe yang berfungsi sebagai roda dari doser tersebut. Dan yang di bawah ini adalah idler yang berfungsi sebagai menahan beban agar track shoe bisa dikontrol. Jika tidak ada track shoe ini, tidak ada idler, ya track shoe-nya kalau jatuh ke bawah gini. Dan yang sebelah sini track frame ya. Track frame ini sebagai penyanggah track shoe, agak sama dengan idler tadi. Oke, jalan ke sini. Ini adalah sprocket. Sprocket juga sebagai menggerakkan track shoe. Nah, yang barusan saya jelaskan ini adalah bagian dari track shoe ini. Drul, kontaknya di. Hei, tanganmu. Can. Lakon merek rono kok.
akan menjelaskan yaitu tentang komponen skeleton dari doser D31P strip 20. Di sini ada engine. Engine itu berfungsi sebagai penyalut tenaga utama. Dan yang kedua di sini ada hydraulic pump berfungsi untuk memompa oli untuk ditujukan ke kontrol valve lalu disebar ke beberapa aktuator untuk menggerakkan blade. Lalu kita geser sebelah sini. Ya, di sini ada damper yaitu sebagai peredam getaran. Dan di tengah-tengah ini kosong, tapi seharusnya ada komponen yang bernama universal joint. Lalu habis universal joint, di sini ada transmission pump yaitu pompa transmisi, lalu ada hydroshift transmisi berfungsi untuk mengatur kecepatan yang diinginkan ketika maju dan mundur. Lalu kita geser ke belakang. Kita geser ke belakang dulu. Di belakang di sini ada namanya yaitu komponen bevel gear. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Dan geser sebelah atas. Sebelah atas di situ ada beberapa komponen yaitu ada steering brake, ada steering clutch, yaitu suatu komponen untuk pengendali ya, pengendali untuk belok. Dan di sini ini ada final drive. Final drive ini yaitu untuk menggerakkan sprocket lalu diteruskan kepada track link dan track shoe untuk bergerak maju dan mundurnya doser D31P strip 20. Oke, ini adalah bagian dalam dari kabin dozer D31P dan ini adalah rekan saya. Maaf untuk unit dozernya dalamnya agak tidak lengkap ya. Saya akan menjelaskan yang ada saja. Tentang switch, ini adalah starting switch. Nah, kita bisa masukkan kontak dari dozer. Lalu kalau ke sebelah kiri ini heat untuk menghidupkan heat, selalu ini mematikan, sini untuk menyalakan perlistrikannya dan per AC-nya. Lalu yang ini tombol start untuk menghidupkan dari dozer ini. Lalu juga ada lamp switch. Kalau kita putar ke sini ke kiri itu untuk lampu headlamp. Lalu untuk mematikan yang ke tengah, yang pertama untuk on, dan yang ketiga untuk menyalakan. Untuk lampu parkir, maaf, salah saya. Untuk lampu parkir dua ini. Lalu ke sini. Nah, di sini biasanya ada tombol ya untuk klakson dari dozer ini, yaitu namanya horn button. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam doser D31P. Dari pedal paling kiri ini ada fuel control lever, yaitu berfungsi untuk mengatur kecepatan RPM yang diinginkan. Kemudian ada gear shift lever, yaitu ada urutannya di sini. Paling depan gigi 1, ini gigi 2, ini gigi 3, dan di sebelah bawah ada steering and directional steering. Ini untuk ke kiri, ini untuk belok ke kanan. Dan di sini ada steering locknya ya, buat pengamannya. Ini kalau maju, ini berarti doser maju, kalau mundur doser mundur. Dan di sini juga ada incing pedal, kurang lebih seperti ini. Ada juga brake, ada juga lock lever. Kemudian di sini ada blade control lever, yaitu buat menggerakkan, menurunkan, dan menaikkan blade-nya. Dan di sini juga ada blade control lever untuk sebagai untuk pengaman ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ini saya akan menjelaskan tentang kotak sekring. Ya, ini penampakannya kotak sekring ini. Sebelum mengganti kotak sekring, pastikan untuk mematikan start.
Jika sekring ada yang putus, lagi segera setelah diganti harap hubungi distributor Komatsu Anda untuk memeriksa sistem. Sekring adalah melindungi peralatan listrik dan kabel agar tidak terbakar. Jika sekring berkarat atau bubuk putih terlihat atau sekring kendur, jika didudukkan sekring, ganti sekring dengan yang lain dengan kapasitas yang sama. Untuk sekring ada 5, yaitu ada warna kuning, hijau, yang enggak ada ini warna merah. Warna merah ini ada 3, kuningnya 1, hijaunya 1. Untuk kuning ini 20 ampere, gunanya untuk lampu depan, lampu kerja belakang. Dan untuk 3 yang merah ini gunanya untuk klakson, pengukur suhu air, pengukuran bahan bakar, saklar pilihan sudut untuk tildoser hidrolik, meter servis lamp, peringatan 3 buah. Dan untuk yang warna hijau ini 30 ampere, yaitu untuk engine stop motor, untuk mesin yang berhenti dengan start switch. Lampu berkedip intermittent, sumber daya untuk inspeksi dan pemeliharaan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang meter and lamp atau meter dan lampu. Dan yang pertama di sini adalah ada pengukur suhu air mesin. Alat pengukur ini menunjukkan suhu air pendingin. Ketika indikator berada dalam kisaran hijau yang di sini, berarti itu suhu air tersebut alat yang kita operasikan sedang normal. Kemudian yang kedua di sini adalah pengukur bahan bakar atau full tank di sini. Di sini alat pengukur menunjukkan jumlah bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Dan kemudian di sini ada yang namanya meter service. Meteran ini menunjukkan total jam, menunjukkan ialah total jam operasi mesin. Nah, meteran service bergerak maju saat mesin bergerak atau saat mesin bekerja. Bahkan jika alat berat tidak berjalan, maka meter service ini akan tetap. Kemudian di sini adalah ada lampu biaya atau lampu indikator aki. Lampu ini menunjukkan kerusakan alternator saat saklar start dihidupkan. Nah, di sini apabila ini menyala, maka ada kerusakan di alternator. Dan kemudian yang di sini adalah lampu peringatan tekanan oil mesin. Lampu ini memperingatkan bahwa tekanan oil pelumas mesin telah jatuh. Dan kemudian di sini ada lampu peringatan pembersihan udara. Termasuk lampu ini memperingatkan bahwa elemen pembersih udara tersumbat. Dan kemudian yang terakhir ada yang namanya sinyal pemanas. Ini menunjukkan pemanas udara masuk listrik berwarna merah. Saat menahan tombol saklar start pada posisi head, sinyal ini akan menyala warna merah setelah 20-30 detik. Sekian, makasih. Di kelompok kami untuk penjelasan doser D31P, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa tahu tentang doser D31P, tentang komponen-komponennya. Dan jangan lupa selalu memakai APD sebelum workshop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.